Yo, halo guys, kembali lagi bareng gua di sini itu kan. Karena jarang on cam gitu kan, atau mungkin kalian juga gak tahu ya kan. Nah, jadi gua adalah pemilik dari channel YouTube Animo kan. Nah, sekarang ini sebenarnya gak ada konten yang terlalu menarik buat gua buat dibahas gitu. Ya karena emang fokusnya ke informasi yang nyeleneh ya kan. Tapi ya pada konten ini karena gabut gitu ya kan, gua bakalan mengajak kalian membaca literasi digital mengenai apa Pak? Say, hold up, wait a minute, something ain't right. Nah, jadi di sini gue bakalan nge-review beberapa berita gitu ya kan nambah-nambah literasi daripada kalian main ML tapi makin toxic ya kan. Nah, jadi ya udahlah kan. Nah, bagi kalian yang baru nonton ini jangan lupa ya kan menekan tombol subscribe. Dan yuk, tanpa basa-basi langsung saja kita ke topik bahasan pertama. Nah, jadi kalau kalian itu kan pernah kan lihat berita-berita menarik di Facebook ataupun di Instagram itu mengenai Jepangan atau anime. Nah, jadi biasanya itu biasanya gue itu kalau ngebaca berita soal anime kayak gitu itu di Somos Kudasai. Nah, ini guys ya. Karena menurut gue lumayan menarik. Jadi si Somos ini merupakan media penyebar berita dari Spanyol kalau nggak salah ya, Pak ya kan. Dan beritanya lumayan up to date menurut gua, meskipun ya banyak nyelenehnya itu kan. Nah, kadang kan kemarin gitu ada beberapa berita yang pernah gua bahas juga di kolom di short YouTube gua gitu. Seperti nah yang ini, seorang pria berhutang seumur hidup untuk donasi ke VTuber. Sebenarnya ya kalau kalian pengen tahu itu kalau berita kemarin. Nah, jadi ini tuh sebenarnya dari sumbernya itu dari Maijitsu gitu, menceritakan pengalaman subjek yang kecanduan VTuber di Jepang. Nah, jadi di sini gue bakalan bacain beritanya kepada kalian. Nah, jadi awal bermula nih ada Tuan A, sebuah nama panggilan untuk menyembunyikan identitas seorang pria yang berusia 30 tahun menjadi kecanduan konten VTuber sehingga dirinya tuh tidak berpikir dua kali dan mengambil pinjaman bank. Di sini gue sebenarnya nggak tahu ya kan apakah ini berita bener-bener atau asli atau kayak mana kan, karena biasanya sih kalau sumbernya dari Maijitsu itu asli ya guys ya. Cuman ngapain disembunyiin namanya kan, lumayan buat konten. Wait a minute, who are you? Nah, jadi intinya gitu gue bacain di sini ya guys ya. Nah, jadi subjek tuh berkomentar, saya terpikat pada konten VTuber awal tahun ini. Saya memulainya karena saya menganggap diri saya tidak populer di kalangan wanita dan saya tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Jadi saya sangat membutuhkan komunikasi dengan lawan jenis. Nah, karena saya selalu menyukai hal-hal berbau dua dimensi dan saya selalu pendiam terhadap wanita sungguhan, jadi VTuber merupakan pendekatan yang terbaik dan mudah bagi saya Dan selain itu, perasaan mengobrol dengan seorang wanita sungguhan menyenangkan dan sangat memuaskan. Nah, hal ini merujuk kepada kebutuhan saya secara maksimal. Nah, jadi ya kayak gitu ya guys ya. Tapi, nah, kalau ngomongin kayak gini, jujur sih gue juga bertanya-tanya gitu kan. Apakah pria-pria Jepang tuh kayak gini ya kan? Ya tapi sama aja Pak. Kadang-kadang juga sama itu, sama kayak kita juga ya kan, yang suka banget nyawer cosplayer gitu ya kan. Ya jujur gitu kadang tapi ya Jadi nah di sini itu udah dijelasin guys mengenai berapa jumlah duit yang dia keluarin buat nyawer VTuber. Di sini gue bakalan jelasin kepada kalian jumlah yang dikeluarin sama cowok Jepang ini buat nyawer VTuber. Jumlahnya dimulai dari beberapa ratus yen dan secara bertahap meningkat menjadi ribuan yen dan kemudian hingga puluhan ribu yen, sekitar $67. Nah, di sini dia tuh nambahin komentar juga ya kan. Semakin besar jumlah donasinya, maka semakin besar pula reaksi VTuber tersebut sehingga ia merasakan rasa berprestasi dan unggul. Kayak mana ya kan? Nyawer VTuber berasa berprestasi dan unggul anjay, berdaya guna saing di dunia 4.0. Kayak mana tuh Pak?
Hingga pada akhirnya itu nih, ini cowok juga ngejelasin, hingga pada akhirnya saya mendapati diri saya menginvestasikan sebagian besar gaji saya ke dalamnya, dan saya bahkan mengalokasikan sebagian pengeluaran bulanan saya untuk kegiatan ini. Loh, kan nyawer VTuber sebagai sebuah kegiatan. Bahkan dia ngalokasiin sebagian pengeluaran bulanan dia buat donasi aja. Kayak mana coba? Nah, di sini udah mulai klimaks banget gitu kan, udah masuk poin masalah. Sayangnya kecanduannya akhirnya membawanya menghancurkan hidupnya dengan pinjaman bank. Saya merasa tak terkalahkan. Bentar. Saya merasa tak terkalahkan sekarang. Dengan begitu banyak jumlah uang tersedia sehingga jumlah donasi yang saya berikan meningkat secara cepat. Kayak mana ya kan? Jadi si cowok ini malah merasa tak terkalahkan gitu. Padahal duit yang dia pakai buat nyawer VTuber itu adalah duit pinjaman bank. Kayak mana? Dan ini yang terakhir gitu, bab terakhirnya. Hingga pada saat itu, pria itu menyerah dengan jujur dan menjelaskan situasinya kepada kedua orang tuanya. Lalu orang tuanya itu tampak terkejut, namun ayahnya yang seorang pegawai negeri sipil yang tegas setuju untuk membayar hutangnya dengan sebagian. Wait. Nah, jadi dia tuh setuju gitu. Jadi intinya si bapaknya pria Jepang ini setuju mau bayarin utang yang dia keluarin demi mendonasi VTuber dengan tabungan pensiunnya, dengan syarat itu si pria Jepang ini tidak boleh melakukan hal itu lagi. Demi papan, duit pensiun bapak berkurang. Kayak mana? Pada akhirnya nih, si cowok itu merasa bosan dengan VTuber dan sekarang dirinya berencana untuk melunasi hutangnya kepada kedua orang tuanya, meskipun membutuhkan waktu seumur hidup. Kayak mana lah abang ini kan. Dan oke lah guys ya, kita next. Kan? Nah, ini kalian tahu kan nih, kan? Jepang kembali merayakan hari Good Boot Day. Boot apa? Kalian pasti tahu apa. Aduh, gimana nih? Nah, pada bulan November, Jepang menikmati perayaan tidak resmi menyoroti hubungan aneh. Pada bulan November, Jepang menikmati perayaan tidak resmi menyoroti hubungan aneh antara angka-angka yang membentuk tanggal dan perayaannya. Secara khusus, tanggal 30 November juga dikenal sebagai Hari Good Boot Day. Atau bahasa Jepangnya ini Ri Oshiri no Hi. Apaan coba ya kan? Good Boot Day itu apaan coba? Ntar kita ketik dulu ya kan? Kita cari referensi ya kan? Biar menambah wawasan. Tapi kayaknya ini hari yang kagak resmi gitu. Jadi di Google munculnya kagak jelas banget gitu ya kan. Oke lah, kita balik lagi dan kita bahas lagi kan. Say, hold up, wait a minute, something ain't right. Dah kan, gue udah paham ya kan, hari Good Boot Day itu apa ya kan. Nah, biar gue kasih tahu kepada kalian itu kan bahwa bahwa hari Good Boot Day itu adalah hari pantat kan? Makanya harinya ditulis kagak resmi ya kan, babi bang. Kayak mana lah bahasa Inggris gue ya kan. Kalau tahu gitu kagak tahu lah gue kan, gak bakalan gue nonton nih ya. Nah, jadi ini awal asal-usul kenapa hari Good Boot Day itu ada. Peristiwa yang resmi diperingati pada tanggal 4 November ini kembali ramai berkat penyebutannya dalam video game Senran Kagura Beats Plus, yang mana tanggal 30 November juga ditetapkan sebagai Boot Day.
hari Avantat ya guys ya. Jadi ya udahlah kan, berbeda sama kita jadi kagak usah dibahas. Dan oke, kita next ke berita selanjutnya. Budaya otaku, Jepang merayakan hari pekerja kantoran. Seperti apa? Yuk langsung saja kita gasin. Oke, ini gue baca istilah OL atau office lady. Oke, kita baca dari atas saja ya kan. Pusing juga dari bawahnya tempat. Pada tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Pekerja Kantoran OL no Hi. Pada kesempatan ini berbagai ilustrator dari komunitas online berkumpul buat berbagi ilustrasi kreatif dan foto cosplay mengenai hari istimewa ini. Nah, istilah OL atau office lady itu berasal dari Jepang. Digunakan untuk menggambarkan perempuan yang bekerja di kantor dan muncul lebih dari setengah abad yang lalu di majalah mingguan yang ditunjukkan untuk perempuan. Pakaian para pekerja kantor ini digambarkan secara sugestif oleh ilustrator Jepang dengan pakaian ketat dan menonjolkan ciri-ciri tertentu disertai dengan kacamata dan stocking buram setinggi paha. Semua ekspresi artistik ini menemukan kesamaannya di bawah tagar OL, office lady. Nah, jadi seperti tadi Pak ya kan, seperti berita yang hari birthday kan. Ini hari apa? Udah pasti hari ya intinya hari hentai ya kan. Ya udahlah ya. Next, beritanya menguras emosi Pak ya. Gue jujur aja gak bakalan gue bahas ke shot gitu karena di shot kan terlalu rinci juga, dan kalau semua gue bahas udah pasti gue bakalan kena ban sama YouTube Pak. Mana channel belum monet ya kan. Nah, oh iya, by the way gitu ya kan, channel gue udah mencapai 1000 subscriber gitu kan. Buat kalian yang udah support gue, terima kasih banyak ya kan. Capek juga Pak konten Pak, itu aja baru setahun gue baru bisa 1000. Kemarin ada yang nanya, Bang gimana caranya biar jadi konten kreator, biar cepet ke 1000 subscriber gitu ya kan, atau jadi konten kreator anime. Ininya kayak gitu, tanya ke gue Pak. Nah ya gue jawab gitu, jangan patah semangat. Padahal gue udah capek gitu ya kan, 1000 subscriber dulu. Jadi ya bagi kalian yang udah nonton ya kan, gue harapin subscribe ya kan. Oke, berita terbaru buat minggu ini tuh mungkin ya, bentar. Nih terakhir ada Jujutsu Kaisen. Muncul teori tentang nasib Gojo Satoru. Gimana nih? Baca gak nih? Kan udah baca aja ya kan. Oke, kita baca guys. Teori mengenai nasib Gojo Satoru kayak mana? Di dunia Jujutsu Kaisen bisa dibilang salah satu seri shonen terbaik yang pernah diterbitkan, baik manga ataupun animenya, yang telah memikat para penggemar dengan plot cerdik GG Akutami dan tentang penyihir dan roh terkutuk. Oke lah ya kan. Oh, ini berisian guys, komentar-komentarnya gitu kan. Nah ini ada yang ngebahas kemarin gitu kan mengenai pas waktu kematian, dimana Sukuna berhasil memasukkan energi terkutuk ke dalam serangan yang kuat, mengakibatkan tubuh Gojo terbelah dan kekalahan yang paling signifikan. Meskipun ini merupakan perjalanan emosional bagi para penggemar, sebuah teori menarik muncul di Twitter. Ya, as always Twitter merupakan tempatnya orang-orang beropini ya. Nah oke, gue bacain di sini yang pertama dari Baeli. Siapa lagi kakak tahu? Kekalahan Gojo bisa jadi merupakan bagian dari rencananya. Yang pertama, Gojo dikalahkan dalam pertempuran. Yang kedua, Sukuna lengah. 3, Yuji dan Higuruma ikut bertaruh. Nah jadi mungkin menurut fansnya itu si Gojo emang disengajain buat kalah gitu ya kan, biar nanti dibangkitin di isekai gitu. Kagak Pak, maksudnya biar ya mungkin ada teknik terkutuk terbalik yang bisa ngidupin dia kan. Kan kalau nggak salah kemarin waktu lawan Toji ya, kalau salah Toji
dia kan udah sempat mati tuh Pak, hampir mati lah kalau nggak salah ya kan. Cuman di akhirnya dia gunain teknik kembali kutukan sehingga dia masih bisa hidup gitu dan membunuh Toji, si bapaknya Fushiguro. Dan ya gak ada berita menarik ya guys ya. Nah mungkin itu aja guys ya, karena ini udah pasti udah lumayan lama juga gue nge-record ya kan. Dan mungkin kalau kalian tertarik sama berita-berita dan atau kalian pengen gue review lagi beritanya, tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan bagi kalian penonton gue, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe gue Pak ya kan, biar kita bertemu lagi di next video. Tapi bukan maksud gue di next video kalau kalian gak subscribe gue pensiun, bukan kayak gitu Pak ya. Ya intinya semakin banyak subscriber yang meng-sub gue bakalan lebih cepat upload ya kan. Atau kalian gabut bolehlah baca-baca ya kan, menambah literasi yang aneh di otak kalian. Dan oke, mungkin gue sudahi dulu ya kan konten kali ini. See you next time, sampai jumpa lagi.